Welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, mumpung market sekarang semua sudah hijau, ketarik oleh Bitcoin yang ngepam dalam sehari belasan persen ya, luar biasa. Kita akan sekalian membahas atau update mengenai token-token Metaverse. Bagaimana performanya, apa ikutan ketarik atau tidak. Tanpa lama lagi langsung kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini sepertinya waktu yang cukup tepat untuk membahas kembali atau mungkin lebih tepatnya update mengenai token-token Metaverse ya. Seperti biasa kita akan membahas mengenai Mana, lalu kita akan bahas mengenai Sandbox, X Infinity, Engine, dan Alice ya. Nah jadi seperti yang kita tahu bahwa markets baru saja mulai kepump karena Bitcoin ya. Bitcoin tiba-tiba kemarin mungkin tertrigger oleh peace talk antara Ukraina dengan Rusia, dia rally ya. Dia rally dengan cukup cepat ya, cukup tinggi, naik sampai belasan persen dalam sehari, dan bisa dibilang semua altcoins ikutan ketarik. Nah sekarang kita coba lihat gimana performa dari Metaverse tokens ya. Jadi kita bisa lihat ya, untuk Decentraland naik sebesar 8,64%, Sandbox naik 8,60%, X Infinity naik 12%, Engine naik 11%, dan seterusnya ya. Jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk ke TA-nya. Tapi sorry, sebelum masuk ke TA-nya kita masuk ke satu berita dulu mengenai akuisisi lahan di Sandbox. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Ini berita yang cukup singkat ya. Basically judul saja sudah bisa kurang lebih mengcover ceritanya. Yaitu akuisisi lahan virtual The Sandbox oleh Warner Music untuk menggelar konser di Metaverse. Jadi seperti yang ditulis di judulnya, label musik Warner Music ini berencana untuk mengadakan sebuah konser virtual di dunia digital. Nah, Metaverse yang dia pilih adalah The Sandbox. Nah, bisa lihat ini dilansir oleh The Verge pada Senin lalu ya, tanggal 31 Januari 2022. Warner Music Group baru saja membeberkan rencana mereka mengakuisisi sebuah lahan di dunia virtual bernama The Sandbox. Nah, nantinya lahan ini akan diubah menjadi sebuah panggung konser raksasa dan diharapkan bisa menarik penggemar musik dari seluruh dunia untuk membeli lahan-lahan lain di sekitarnya. Nah, jadi yang pertama kita bisa lihat ya, semakin banyak akuisisi, ya bukan cuma akuisisi, mungkin lebih banyaknya adopsi lah dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bukanlah perusahaan cryptocurrency, dan mereka mulai masuk ke dalam dunia kripto karena menurut gua mereka mulai kelihatan bahwa semakin banyak orang yang tertarik untuk untuk masuk ke dalam dunia metaverse gitu. Mereka bisa bersosialisasi dengan adanya avatar lah gitu kesannya. Kalau zaman dulu kan kita bersosialisasi di sosmed dengan menggunakan ya seperti sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, di mana bentuknya ya sudah 2D saja, mungkin kita cuma bisa ngelihat post foto dia dan lain-lain. Nah, kalau dalam dunia metaverse kita bisa kita bisa benar-benar beraktivitas dengan teman-teman kita di dalam si dunia itu sendiri, menjadi seperti dunia kedua lah gitu kesannya. Nah, tapi yang sedikit mungkin unik adalah di sini malah mereka mengharapkan bisa ada penggemar musik lainnya untuk membeli lahan-lahan di sekitarnya. Nah, jujur gue bingung apa untungnya buat dia ya. Mungkin dia beli sepetak besar lalu dia pecah-pecah kali ya, nggak ngerti juga. Tapi intinya adalah ya semakin banyak adopsi dari perusahaan-perusahaan yang non cryptocurrency. Nah, tentunya kita akan coba lihat juga nanti korelasinya terhadap kenaikan Sandbox atau mungkin nggak terlalu naik juga ya. Kita coba cek. Oke, dan yang pertama kita akan bahas Sandbox. Mumpung kita baru aja bahas mengenai beritanya, yaitu akuisisi dari Warner Music. Nah, tetapi kalau dilihat dari chartnya, bisa dibilang kayaknya nggak terlalu ngebantu, ya. Dan kalau bisa dibilang pump ini lebih ke dia ketarik oleh Bitcoin, ya. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa dalam beberapa hari terakhir sejak tanggal 21 Februari, Sandbox cenderung harganya sideways dan sepertinya tidak menemukan momentum. Ya, di daerah sini terus beberapa kali kebantu sih ketahan oleh 200, terutama di daerah sini nih, tanggal 24 Februari dia sempat nge-wick dalam ya, sampai ke $2.63, tapi untungnya masih tetap close di atas. Dan bisa dibilang sempat jebol juga di sini ya pada tanggal 27 Februari, tetapi untungnya ketolong oleh Bitcoin yang sedang ngepump kemarin ya. Ya bukan kemarin, lebih tepatnya hari ini juga lah ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Sandbox sebenarnya adalah mempertahankan MA200. Jangan sampai MA200 kembali jebol lagi ya. Dan jujurnya ini kalau nggak ada BTC, kemungkinan Sandbox kalau dari volumenya dan momentumnya kemarin harusnya jebol ya. Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya. Tapi untungnya karena ada BTC. Nah, sekarang otomatis kalau BTC sedikit
koreksi, ya kemungkinan sandbox juga akan sulit untuk mempertahankan 200. Jadi ya PR utama dia adalah jangan sampai tembus lagi 200 dulu deh, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah jangan sampai dipukuli oleh MA20 di sini ya. Karena kalau sampai dipukul lagi di sini, ya mungkin kondisinya akan mirip-mirip seperti di sini nih ya. Nah, kalau kepukul lagi bisa lanjut turun. Nah, tapi selain dari itu sih ya sampai sekarang masih oke lah, minimalnya 200-nya nggak hancur lah. Ya itu dari dari sisi positifnya yang nggak hancur 200-nya. Tetapi kalau dilihat dari sisi negatifnya, Sandbox sejak tanggal 8 Februari sampai sekarang itu masih belum kuat membuat higher high. Ya, dia di sini membuat high ya. Di sini udah bagus ya sebenarnya ya, membuat high, higher low, higher high. Tetapi setelah kepentok oleh $4.73 alias ini adalah sebuah struktur. Tadinya adalah support karena ketembus di sini berubah menjadi resisten alias ya support become resistant ya. Nah, setelah kepentok di sini dia mulai membuat lower high dan di sini setelah kapitulasi juga lower high lagi. Nah, sekarang yang jadi harapan adalah jangan sampai dia membuat lower high lagi di antara MA20 atau 50 di sini ya seperti yang dilakukan pada tanggal 15 Februari. Jadi PR dia adalah menaklukkan 20 dan 50, itu simpelnya ya. Lebih bagus lagi setelah menaklukkan 50 dan 20 juga close daily di atas dari $4.40. Kalau bisa ya 4,5 lah. Close di $4,5. Supaya apa? Supaya strukturnya kembali lagi dipecahkan dari dia membuat lower high, dia bisa pecah lagi membuat higher high di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sandbox dan ya overall masih oke tapi sedikit mengkhawatirkan. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Decentraland atau Mana ya. Nah, gue paling suka ngebahas Mana bareng-bareng Sandbox. Kenapa? Karena bisa dibilang ya, kalau menurut gue pribadi ya, dua token ini adalah blue chip-nya dari Metaverse token ya. Bukan blue chip crypto, tapi blue chip dari Metaverse spesifiknya. Kenapa? Karena secara adopsi sudah paling banyak ya. Kayak contohnya Snoop Dogg. Snoop Dogg udah punya tanah di Sandbox. Lalu juga di Decentraland di sini bahkan sudah ada Sotheby's ya, di mana itu adalah satu auction house yang sangat terkenal di dunia sebelumnya. Dia bahkan sampai beli properti juga di situ dan lain-lain ya. Jadi otomatis mereka cenderung lebih tahan banting dibandingkan beberapa metaverse lain yang mungkin masih lebih apa ya disebutnya ya, avant-garde kali gitu ya kalau bahasa Prancisnya gitu ya. Jadi ya intinya masih eksperimental lah gitu kesannya ya. Nah, jadi untuk Decentraland kita bisa lihat bahwa dia masih lebih oke TA-nya dibandingkan dengan Sandbox. Kenapa? Karena waktu dia drop di sini, ya walaupun tembus secara struktur tembus sih, tembus dikit di sini, tetapi nggak separah Sandbox. Kalau kita lihat Sandbox, struktur higher low-nya di sini ketembusnya nggak kira-kira. Jebret, ya langsung kapitulasi ke MA200 di daily. Nah, setelah ini ya maka dia jadi struggling gitu ya. Nah, kalau untuk Mana, minimal dia masih rada ketahan oleh Bollinger di sini. Dan sekarang ya karena bantuan Bitcoin ya dia mulai lagi berhasil menembus MA50. Tetapi sayangnya kagok, dia nembusnya nggak sama MA20 juga, jadi cuma tembus MA50 saja, 20-nya nggak ketembus gitu. Jadi sekarang dia sedang nyangkut di antara 20 dan 50. Jadi otomatis PR-nya gampang sekali ya untuk Decentraland, yaitu adalah dia harus close daily di atas MA20. Nah, itu yang kita inginkan tentunya ya. Dan buat kalian yang pengen buy limit sebenarnya boleh aja buat averaging, tapi ya jangan all in. Bisa saja kalian pertimbangkan di MA50 yaitu di $2 lebih 76 sen ya kalau dibuletin. Atau itu yang pertama tuh, pilihan pertama. Pilihan yang kedua bisa kita tunggu dulu sampai daily closing di atas 20. Sudah di atas 20, dia mungkin naik lagi dulu sedikit. Nah, koreksi dan terpantul di 20 lagi. Nah, itu yang kita bisa pertimbangkan untuk jadi buy limit. Ya, jadi buat yang konservatif ada dua pilihan nih ya. Ada pilihan pertama langsung hajar aja pasang buy limit di MA50 yaitu di $2 lebih 76 sen lah ya kalau kita buletin. Atau pilihan kedua adalah kita tunggu sampai daily close hari ini di atas 20, dia retest lagi, baru kita beli di pantulannya di MA20, yaitu lebih dalam tanda kutip lebih safe lagi lah gitu, alias mencari konfirmasi yang lebih kuat lagi. Kalau untuk di 50 lebih ya hajar aja langsung gitu ya. Dan kalau untuk di 4 hourly-nya buat yang lebih agresif gitu ya. Jadi ya buat yang lebih agresif mungkin bisa pertimbangkan apabila 200-nya benar-benar hold menjadi support ya. Alias mungkin dia menemukan momentum lagi ke atas, Bollinger Band-nya membesar dan dia seperti ini kurang lebih ya. Bollinger-nya membesar, dia naik dan pantul lagi di situ. Nah, pantulan sini yang kita bisa mungkin pertimbangkan untuk
tambah posisi untuk yang agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu Decentraland ya. Untuk yang lebih konservatif lihat antara 50 atau 20 ya. Kalau untuk yang lebih agresif bisa lihat di EMA 200-nya. Apakah dia benar-benar konfirmasi menjadi support atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland mana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Axie Infinity. Nah, Axie Infinity ini kalau gue pribadi kayaknya gue lebih putusin Axie ini belum bisa masuk ke benar-benar metaverse ya, karena dia ada sih rencana untuk jadikan metaverse ya. Buat kalian yang mau cek, coba bisa langsung ke official website-nya dia. Tapi untuk yang lebih ke metaverse-nya, dia masih coming soon gitu. Jadi ya arguably akan jadi metaverse. Nah, for now kita bisa lihat dia nggak terlalu kuat ya momentumnya. Walaupun berita bagusnya apa? Minimal dia nggak membuat lower low ya. Dia masih mempertahankan drop dia sejak pada Januari akhir-akhir di sini ya. Nah, setelah dia drop di sini, dia sempat menemukan momentum, tapi gagal karena dipukul oleh Bollinger dan dipukul juga oleh EMA 50. Lanjut lagi turun ke daerah yang sama. Minimal apa? Nggak membuat lower low. Gitu. Jadi, ya mungkin ini bisa menjadi satu titik reversal dari Axie Infinity. Itu kalau kita berpikir bagusnya. Kalau kita berpikir buruknya, Bang, jangan-jangan ini mau head and shoulders. Ya, balik lagi ya. Ada kemungkinan bisa head and shoulders? Ada aja kemungkinannya. Walaupun kalau dibilang head and shoulders rada nggak rapih di sini ya. Dan bentuknya sedikit miring si kepalanya. Jadi mungkin invalid ya. Tapi sekarang yang paling jelasnya adalah PR yang paling gampangnya, yaitu adalah kita harus dia menembus EMA 20 di daily gitu ya. Kalau bisa sekalian juga menaklukkan 50 secara bersamaan kayak BTC itu sekalian hajar 2 ya di uppercut gitu. Karena kenapa? Kalau dia close-nya di atas 20 tapi 50-nya dekat, seringkali dia malah stuck di sini gitu ya. Stuck di sini ujung-ujungnya bingung gitu, mau naik susah, mau turun susah gitu. Jadi kondisinya rada kayak bisa dibilang sedikit kayak mana ya. Bukan mana. Bentuknya rada sedikit kayak mana begitu, di mana dia tembus 50 tapi kagok ya, nembusnya nggak sampai 20 juga. Jadinya ujung-ujungnya stuck di daerah 20 sama 50 ya. Jadi untuk X Infinity PR-nya adalah itu, menaklukkan dulu dua resisten ini ya. Karena sebelumnya dalam waktu dekat ini dia masih gagal menaklukkan MA50. Untuk 20 sempat ya, tapi untuk 50 masih belum berhasil ya. Jadi untuk XI kurang lebih seperti itu PR-nya, menaklukkan 50 dan 20. Anda akan gagal lagi. Boleh saja mungkin kalau turun lagi ke daerah $46 ini bisa kalian pertimbangkan untuk averaging ya, tapi baik lagi untuk averaging bukan untuk all in ya. Dan kalau kita lihat juga secara TA-nya, sebenarnya yang sedikit bikin gua concern itu di daerah sini awalnya ya. Gua udah bahas kayaknya di update yang kayaknya sebelum ini, kayaknya 2 atau 3 update sebelumnya, saat dia menembus struktur di sini ya. Karena struktur di sini itu sebelumnya dia membuat satu pola yang baik ya, buat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini mulai pecah nih. Nah, setelah dari sini mulai pecah. Jadi, jujurnya lumayan bikin deg-degan, ya. Tapi di waktu bersamaan, walaupun pecah sih, ya, tapi minimal nggak ambrol gitu ke bawah loh. Jadi masih ada kemungkinan, ya, toleransi lah. Mungkin masih bisa terpantau dekat-dekat sini. Jadi, harapannya adalah Axie Infinity bisa nembus lagi ya, nembus lagi resisten di sini. Karena kalau sampai keterusan ini bisa kayak contohnya kayak Cardano ya. Strukturnya semua jebol, ujung-ujungnya sulit untuk naik ke atas secara TA tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Axie Infinity. Oke, dan selanjutnya Engine. Untuk Engine terakhir kita bahas itu dia membuat head and shoulders, ingat gua ya di daerah sini nih. Gua udah bilang ini membuat head and shoulders. Jadi ada kemungkinan bisa drop dan ternyata benar drop ya. Nah, setelah dia drop di sini, sepertinya dia sedikit nyangkut ya, nyangkut di daerah dia berarti di sini menjadi resisten dan di bawah sini support. Dan benar ya, kemarin dia terpantul kurang lebih di daerah $1.19 di sini. Kenapa Bang bisa terpantul di sini? Apakah mendukun? Enggak ya, bukan mendukun. Semuanya pakai TA ya. Karena di daerah sini sebelumnya adalah previous low dia ya, saat dia drop di daerah September 2021 itu terbuat satu struktur support di sini. Maka terulang, wick-nya pun kebantu lagi naik ke atas di daerah kurang lebih $1.19 ya. Nah, tetapi setelah itu seperti yang gue bilang tadi, dia seperti stuck antara ini support dan resisten di sini. Jadi setelah dia naik, dia berusaha untuk tembus ini susah ya, berhari-hari. Sudah 1, 2, akhirnya setelah hari ketiga dibantu dengan Bitcoin yang ngepump, akhirnya Engine berhasil menembus $1 lebih 51 sen ya, which is itu adalah
daerah support tadinya, tapi ketembus berubah menjadi resisten gitu ya. Jadi PR-nya untuk engine kurang lebih mirip seperti yang lain-lainnya, yaitu adalah menembus MA20 untuk bukan cuma menembus ya, tapi dia close di atas 20 dan kalau bisa sekalian di atas 50. Nah, yang seremnya apa nih? Andaikan 20 dan 50-nya gagal dia tembus, kemungkinan besar head and shoulders-nya benar-benar terjadi ya. Seperti yang kalian tahu, head and shoulders itu bukan cuma drop sininya yang kita peduliin. Tapi setelah dia drop ke sini, dia breakdown, lalu dia mencoba lagi break up, tapi gagal dan lanjut lagi turun. Nah, ini yang serem sebenarnya. Banyak orang yang salah berpikir head and shoulders itu serem bagian awal sini. Enggak, yang lebih serem itu setelah dia retest si support yang become resistance dan jebol lagi ke bawah. Itu biasanya lebih hancur harganya ya. Jadi bisa dibilang untuk engine ini dalam kondisi yang bikin deg-degan. Apakah dia bisa menaklukkan resisten ini antara si tukang pukul MA20 dan MA50? Dan tentunya head and shoulders ini jadi mulai invalid masuknya apabila dia berhasil close daily di atas dari antara salah satu shouldernya atau kalau lebih bagus lagi close di atas headnya, yaitu di sekitar $2 lebih ya 17 sen kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk engine. Kondisinya bisa dibilang secara TA lagi deg-degan karena kalau sampai kepukul lagi oleh ini bisa kapitulasi lebih dalam lagi ya, karena head and shoulders-nya mulai terjadi gitu. Oke, dan selanjutnya Alice. Nah, untuk Alice kita bisa lihat harganya masih ya cenderung nggak jelas trennya mau kemana ya. Jadi ini Alice tuh dari dia rilis bisa dibilang dia seperti satu osilator ya, yang sempat ke $20 ya sejak di sini ya close candle pertama dia saat dia rilis di Binance waktu itu ya. Dan ini berubah menjadi satu resisten yang menyebalkan, berkali-kali gagal ditembus ya. Di sini langsung drop dulu seperti biasa kan. Dia launch, terus banyak yang take profits, turun, menemukan floor daerah sini, dan daerah sini juga lah bisa antara dua sini ya. Lalu dia mulai naik lagi, tapi ketahan daerah sini ya, ketahan oleh struktur di sini. Sekali turun, ngedrop menemukan support di MA200 di daily, naik lagi, berhasil breakout, nggak dapat momentum, lanjut lagi turun. Nah setelah turun, sayangnya keterusan nembus MA200, di mana kita tahu 200 ini adalah satu satu moving average yang penting ya. Kalau dia ketembus seringkali tren bisa berubah ya. Dan setelah dia ketembus di sini MA20 langsung ganas ya. Dia dekat sedikit bahkan belum kena langsung langsung ditampar sampai kapitulasi, dan setelah itu basically dia membuat satu struktur baru di sini ya. Dari tanggal berapa ini bisa dibilangnya? Tanggal 22 Januari Alice seperti menemukan satu floor baru di sini ya. Jadi satu mungkin support baru lah gitu, struktur support baru. Jadi selama di sini dia masih terus surviving daerah sini ya. Sempat mau ngepam lagi, gagal ketahan Bollinger, lalu mencoba lagi, gagal ketahan 50 dan sekarang balik lagi ke daerah support di $6 lebih 46 sen. Jadi untuk sekarang Alice ya kita lihat nih ya, kita lihat apakah dia bisa menaklukkan 20 lagi atau tidak, 20 dan 50. Kalau dari sebelumnya kita terlihat nih ya satu trendline yang turun seperti ini, alias dia mengikuti MA50 ya, dia terus tertekan oleh MA20. Berarti artinya apa? Sampai sekarang masih bearish momentumnya ya. Maka dari itu sangat penting untuk Alice bisa menembus lagi 50 dan 20 ya, alias close di atas dari dua resisten ini, dan yang penting juga apa? Dia close di atas dari $9 ya. Boleh di $10, boleh di $11 lebih bagus lagi ya. Kenapa? Supaya strukturnya pecah. Dari membuat high dan lower high di sini, jadi dia mulai membuat higher high. Karena seperti biasa ya, lu mau berbusa, berteori apapun, kalau satu aset masih belum bisa membuat higher high dan higher low, ya itu akan tetap bearish ya. Jadi untuk Alice kurang lebih seperti itu, bentuknya dia secara struktur masih cukup bearish ya. Jadi ya buat lu yang tertarik untuk akumulasi ya boleh saja di sini ya, karena sudah berkali-kali dia ketahan di daerah $6.46. Buat yang mau akumulasi kalau sampai jatuh lagi ke situ boleh. Tapi kalau gue pribadi sih lebih kalau ngelihat TA seperti ini ya, lebih ke wait and see, karena secara garis besarnya nggak cukup momentum menurut gue. Jadi kesimpulannya rata-rata ketarik semua guys. Tetapi ekstrim atau enggak
Enggak juga. Mungkin yang paling bagus bisa dibilang adalah Decentraland, Mana. Dimana ya sebelumnya si Mana ini nggak terlalu ambruk gitu. Dimana dia secara struktur itu masih cukup oke dibandingkan beberapa yang lain. Seperti Sandbox, Alice, dan yang lain-lain semua cenderung jebol tembus ke dalam. Kenapa? Alasannya karena token-token Metaverse ini masih kecil market cap-nya rata-rata dibanding dengan ya layer ones lain seperti ya Avex, Luna, dan kawan-kawannya. Otomatis seperti yang gue sudah sering bilang, dengan market cap lebih kecil, maka resiko akan cenderung lebih besar. Seperti itu. Ya, tapi baik lagi ya. Menurut gue Metaverse masih sangat menarik. Ya, terutama dua blue chip itu, Sandbox dan Mana. Sisanya mungkin masih lebih, ya harus lebih hati-hati. Jangan terlalu besar di portofolio kalian. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk mengenai token-token Metaverse. Bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, cara baca candles, cara staking, dan hal-hal yang mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat lo yang berniat atau ingin buat akun Bybit, akun Hobi, akun apalagi BingX, dan toko kripto, bisa juga cek link referral kita di bawah, di mana lo bisa pakai link kita. Tentunya dengan menggunakan link referral kita, lo membantu sekali TCI atau Toshi Crypto Indonesia. Ya. Dan selain itu juga satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana sekali lagi it's not VIP channel ya, bukan. Itu adalah satu grup Telegram komunitas Crypto Indonesia, di mana di situ dua arah, dan gua rasa komunitasnya sehat ya, dan jadi kita bisa saling mengasah juga teknik analisis dan cara kita membaca fundamental dari token-token dan koin-koin yang ingin kita investasi di dalamnya ya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.